Sebelum saya tanya. Oke. Dari kemarin ada yang mau ditanya? Dok, izin dok, nanya tentang kayak R4S kan pada dua level itu yang nggak boleh itu kalau nggak salah across run itu. Bedanya sama within run itu apa ya dok ya? Jadi kalau nak masuknya cross line itu cross level ya. Jadi kalau misalnya di dalam satu level R4S itu boleh. Tetapi di dalam dua level yang berbeda, misalnya di level satu plus 2 S, lebih dari plus 2 SD, di level 2 di bawah minus 2 SD, maka itu tidak berlaku. Oke, Oke. baik. Berarti kalau pada level yang sama lihatnya dari QC hari setelahnya ya dok ya? Iya. Jadi kita kan kalau stop stop suatu QC, pas kita dapatkan rules-nya diganggu kan? Betul? Iya betul. Hmm, Betul dok. bentar ya, balikin ya. Jadi kita begitu nih contohnya ini. Nah, ini aja contohnya. Ini di sini ada R4S nggak? Nggak ada di sini ya, di sini kan. Ada. Mana ada ya? Di mana ya? Oh nggak ada dok. Nggak ada ya. Ada nggak ada karena nggak berturut-turut kan? Ini kan nggak berturut-turut kan? Ya, ini juga Hmm. nggak berturut-turut jadi nggak ada. Mungkin ini kan ada ya. Mana tadi? Ini sama ini kan? Nah itu dalam satu level kan, satu run ya. Tetapi kalau ini sama ini pada hari yang sama kan? R4S betul nggak? Betul dok. Tapi ini berlaku Hmm. nggak? Tidak ada. Nggak ada. Betul, dok. Nggak ya? Oke. Sebenarnya masukannya bagus juga ini. Siapa? Siapa namanya? Saya Zidan dok. Zidan. Dari mana? Dari rumah sakit mana? Kamu kayak pemain bola. Dan ini mungkin bagus masukannya. Saya mungkin supaya kalian lebih paham, saya ganti cross level sama within level ya. Ya, gitu kan? Ini mungkin lebih kalian lebih gampang mengingatnya. Gitu. Oke? Udah oke, Presiden? Siap dok, udah oke dok. Ada lagi? Terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih juga masukannya. Nah, kalau nggak ada tanya, saya terusin ya. Jadi kita nih, tadi kita kan dapat nilai min dan SD-nya dari mana? Untuk Levigening? Dari Kit Insert. Dari kit insert ya. Kita kalau kita lihat kit insert, baliklah ke lab masing-masing, lihat kit insert. Selalu range-nya itu lebar relatif, gitu kan? Relatif lebar range-nya. Nah, itu kenapa? Karena memang tentang nilai itu dibikin berdasarkan beberapa lab yang berbeda-beda ya, kemudian dijadikan satu sehingga range-nya lebih lebar. Demikian juga kalau kamu lihat PME gitu ya. PME pasti range-nya lebih lebar, ya kan? Karena itu kan dari berbagai lab yang mutunya belum tentu sebagus kita, gitu kan? Sedangkan kita tujuan kita sebagai suatu lab adalah lebih bagus dan paling bagus, gitu kan? Nah, jadi kita tuh harus membuat min dan SD sendiri dari kerentang kita, ya. Kita harus mempunyai CV lebih kecil daripada lab-lab tersebut, apa? Daripada tentang kit insertnya. Oleh karena itu, lab harus membuat rentang pemantauan mutu internal sendiri. Ini bukan katanya bukan boleh ya, tetapi harus gitu. Jadi memang peraturannya, baik kita lihat dari aturan-aturan, banyak aturan-aturannya, CLSI dan lain-lain, lab harus membuat rentang min dan SD sendiri. Ya. Bagaimana cara membuat min dan SD sendiri? Kita memeriksakan 20 kali berturut-turut, ya.
Bukan 20 kali dalam satu hari, 20 hari berturut-turut bahan kontrol itu. Gitu. Maka kita akan dapat min dan SD sendiri. Ya. Nah, setelah itu kita hitung minnya. Sudah bisa kan? Kita udah kerjakan sebenarnya, udah kasih latihannya yang ini nih. Mana tuh? Nah, ini kan tadi udah ngitung min dan SD dari hasil QC ini kan? Ini kan boleh dikata 20 angka. Kita sudah bisa dapat itu. Ya, lab harus membuat min dan SD sendiri. Dan membuatnya itu tidak susah. Jadi kita lakukan 20 hari berturut-turut, kemudian kita hitung min, kita hitung SD-nya. Kita harus pastikan min dan SD yang kita dapat itu ada di dalam rentang kit insert. Ya. Jadi jangan di luar kit insert. Kalau di luar kit insert mungkin ada yang salah ya dengan min dan SD kita. Jadi rentang kit insert itu hanya sebagai acuan. Nah, seperti ini kita lihat ya. Ini pakai rentang dari pabrikannya. Ada hasilnya oke aja kan? Semua hasilnya tidak ada masalah ya. Tidak ada 41X, tidak ada 10X. Ya. Kemudian kita bikin min dan SD sendiri. Angka ini tetap kita plot. Apa yang kita lihat? SD-nya bertambah kecil, minnya sedikit bergeser ya. Dan ada kita temukan 1,3S. Ya. Jadi dengan membuat min dan SD sendiri, kita akan lebih sensitif mendeteksi error pertama. Kedua, yang temuan-temuan 10X itu yang sering kita temukan di hematologi tentu akan jarang kita temukan karena bergesernya pasti sekitar min yang kita dapat. Ya. Min ini jangan sampai keluar dari min range ini. Misalnya minnya yang kita buat itu ada di sini ya nggak bisa. Pasti ada yang salah dengan QC kita. Oke. Jadi nilai yang berasal dari pabrik hanya digunakan sebagai acuan dalam membuat rentang nilai normal tentang pemantauan mutu internal di laboratorium. Pak. Nah, ini caranya ya, 20 kali hitung min dan SD. Ini udah sama ya. Dan setiap kita ganti bahan kontrol, maka kita harus hitung lagi min dan SD-nya. Biasanya kalau laboratorium itu sudah konsisten, maka SD-nya walaupun bahan kontrol berubah, SD-nya tidak banyak bergeser, sekitar sekitar nilai yang sama. Ya, kalau kita sudah konsisten mutunya. Jadi, kalau kita setiap kali harus ganti lot harus membuat min dan SD dari bahan kontrol kita, kita pastikan bahwa kita mendapatkan bahan kontrol atau membeli bahan kontrol dengan nomor lot yang cukup lama untuk satu lot, ya. Kita bisa dapatkan itu untuk kimia, untuk imunologi. Yang susah adalah hematologi. Tetapi hematologi pun sekarang sudah mulai lebih panjang. Kalau dulu cuma 3 minggu, sekarang ada yang 1,5 bulan. Ya, jadi ini bisa lebih panjang. Dan nanti tentu ada perkembangan-perkembangan lebih lanjut. Ya, memang hematologi jadinya setiap 1,5 bulan kita harus bikin min dan SD sendiri. Jadi kita akan lakukan monitoring grafik, membuat grafik lab visioningnya dengan min dan SD sendiri. Kemudian kita juga seperti yang dulu-dulu kita mesti memplot semuanya ini ya. Nilai min dan SD pabrik, min dan SD lab, nomor lotnya, dan tanggal kontrol dibuka. Sama seperti yang dulu. Cuma kita di sini harus ada min dan SD labnya. Kalau kita punya bahan kontrol dengan lot baru, di mana kita harus membuat min dan SD yang baru, ya, contohnya hematologi itu yang suka ganti ya, maka kita sebelum bahan kontrol yang lama habis, 20 hari sebelumnya, kita sudah harus memeriksa bahan kontrol yang baru. Sehingga kita mendapatkan min dan SD yang baru tersebut. Jadi begitu habis bahan kontrol yang lama, nilai min dan SD bahan kontrol yang baru sudah ada. Nah, ini bisa juga ada cara ya untuk sedikit menghemat 10 kali pemeriksaan. Jadi 10 hari sebelum habis, harusnya kan yang ini kan 20 hari sebelumnya ya.
Tapi kalau kita misalnya mau kita hemat, boleh juga 10 hari sebelumnya kita mulai kerjakan. Ya, sehingga pada waktu bahan kontrol yang lama habis, kita sudah mempunyai temporary min atau min sementara. Artinya kita bisa pakai untuk lot baru itu min tersebut dan SD-nya pakai yang mana? Gunakan SD laboratorium yang sebelumnya, nomor bahan kontrol yang sebelumnya. Karena kita tahu SD itu biasanya cenderung stabil, ya. Setelah 20 kali pemeriksaan, kita hitung lagi min dan SC yang baru itu. Kan kita sudah punya 20 nilai kan? Pertama kali 10 kali dapat min sementara. Terus kan kita pakai itu. Kita pakai saja ya. Kita pakai sampai kita dapat 20 hari. Nah, kita pakai hitung min dan SD yang sebenarnya. Ada yang mau tanya? Mau tanya dokter, Boleh. jadi nanti kan kita kalau misalnya dulu kan belum pakai si yang nilai minus sama SD-nya sendiri. Jadi tetap pakai yang pabrikan dulu selama 20 hari itu ya dok ya. Nanti Hmm. sesudah terkumpul data 20 baru dibuat min dan SD-nya sendiri berdasarkan hasil 20 data tersebut dok. Tapi yang 20 data sebelumnya nggak diubahkan ya dok, tetap saja pakai yang kit insert kan ya dok ya. Karena disebut yang pendahuluan itu ya dok. Ya, jadi gini, eh, saya tadi ngajar yang seminggu dulu kan mengajarkan kayak min dan SD dari kit insert ya, betul? Hmm. Iya betul dok. Oke, Ya. Betul. ya. Ya. Nah, pada waktu kita sebelum memakai bahan kontrol, harusnya kita udah kerjain dulu 20 hari. Hmm. Sebelum bahan kontrol itu digunakan di lapangan. Ya, kita udah kerjakan, kita kepakai, kita dapat min dan SD-nya. Min dan SD dari kit insert itu sebagai acuan saja. Minnya harus di dalam range kit insert, SD-nya harus ada di dalam range kit insert. Seperti itu. Paham? Paham dok, baik dok. Oke. Nanti Makasih dok. pada waktu kita mau memakai bahan kontrol tersebut, kita sudah punya min dan SD Yang sesuai dari yang dengan laboratorium. sebelumnya. Iya, laboratorium. Sudah? Itu yang kita pakai Hmm. untuk menggunakan bahan kontrol tersebut. Nah, tapi kan bahan kontrol itu kalau kimia imun bisa setahun sekali ya, karena sekarang udah panjang kan. Nah, nanti pas Hmm. tahun depan, sebelum kita ganti dengan bahan kontrol yang baru, 20 hari sebelum bahan kontrol yang baru habis, kita periksa dulu bahan kontrol yang baru. Sebelum bahan kontrol yang lama habis, bahan kontrol yang baru 20 hari sebelumnya kita periksa. Kita dapat min dan SD laboratorium, Dapat dok. nanti Dapat dok. bahan kontrol habis, kita sudah bisa Pakai memakainya. Yang sering kita akan lakukan adalah untuk hematologi, histologi dok. Iya, ya, iya. setiap 1 bulan, 1,5 bulan. Itu juga begitu, sebelum bahan kontrol habis, 20 hari sebelumnya sudah harus melakukan pemeriksaan min dan SD sendiri. Ya, Ya baik. sebetulnya pertanyaan banyak orang ya, banyak lab, itu jadi cost sekali dokter, gitu kan? Nah, itu ada cara katanya, itu saya baca juga di literatur, bukan cara yang saya, gitu ya. 10 hari, boleh 10 hari sebelumnya kamu bikin min sementara. Jadi kamu begitu habis, udah 10 hari sebelumnya bikin min sementara kan? Pada waktu habis kita sudah punya min dan SD, yaitu SD-nya SD yang sebelumnya. Nah, kita kerjakan selama 10 hari kan? Kita sudah punya 20 hari data, dibikin min dan SD yang sebenarnya. Tentu pertanyaan berikutnya, ribet banget ya ganti-ganti kertas. Memang kalau manual ribet ya. Tetapi kalau udah pakai LAS tidak terlalu ribet kan? Hmm. Ya kan? Iya Kalau dok. kita Ya sudah dok. pakai elektronik, misalnya pakai Excel, juga tidak terlalu ribet ya. Yang ribet memang kalau pakai kertas, mesti ganti-ganti kertas, terus mesti ngeplot lagi yang sebelumnya. Ada yang mau tanya? Dok, maaf dok, saya Andi dok mau nanya dok. Mm-mm. Dok di tempat saya itu kadang kan kalau mereka apa sering terjadi 10X ya dok ya. Itu Hmm. apakah masih bisa dipakai terus? Terus yang kedua, kapan kita harus membuat min dan SD yang baru dok?
Terus yang ketiga, ketika kita udah membuat min dan SD yang baru, ketika ada nilai kontrol yang keluar dari SD yang baru itu, tapi masih di dalam rank yang pabrikan, apakah itu juga ditolak, dok? Oke, itu pertanyaannya bagus-bagus banget. Itu pertanyaan yang Hmm. sehari-hari kita hadapi. Hmm, Pertama, hmm. ulang lagi, Di. Saya lupa sebanyak banget. Satu dulu, Yang pertama, dok, ketika kita mendapatkan apa 10x itu ya, dok ya, ya. itu apakah masih bisa dipakai terus gitu? Oke, ya. Kalau kita pakai 10x, kita harus tolak pasti. Ya, pasti. Ada Hmm. aturannya, gitu. Tetapi dengan membuat min dan SD sendiri, pasti kejadian 10x berkurang. Betul tidak? Iya, betul, dok. Ya, gitu. Nanti apalagi kalau udah pakai sigma. Sekarang Hmm. satu-satu belajarnya ya. Sampai Iya, ilmu yang ini, kamu dengan membuat min dan SD sendiri, pasti berkurang 10x itu. Oke? iya. Tapi tetap harus tolak kalau ketemu 10x. Hmm. Lanjut, kedua, Yang kedua, eh, kapan kita harus bikin min dan SD yang baru, dok? kita harus membuat min dan SD yang baru kalau setiap kita mau melakukan pemeriksaan dengan bahan kontrol yang baru. Bahan kontrol dengan nomor lot yang baru, sorry. Kalau Hmm. bahan kontrolnya tidak ganti nomor lot, tidak usah. Nggak, ketika kalau kalau yang kalau dari pabrikan itu udah oke semua, dok, itu nggak masalah ya, dok ya? Nggak Tidak. perlu nggak perlu ganti apa pakai min sama SD baru. Nah, kapan kita harus bikin min dan SD baru, dok? Hmm, Apakah karena apa namanya nilai kita di bawah SD terus atau di atas di atas rata-rata terus kayak gitu, dok? oke. Atau gimana? Nanti kalau saya jawabnya belum memenuhi, tanya terus ya. Iya, dok. Ini, kalau kita mempunyai bahan kontrol, ya, apapun itu, kita tidak boleh pakai nilai dari kit insert. Kita harus memakai min dan SD sendiri. Sendiri. Oke, ya. Baik, dok. Bukan berarti kita lihat dulu pakai kit insert oke apa enggak gitu. Enggak. Dari awal Hmm. kita harus memakai min dan SD sendiri harus, Iya, dok. ya. Itu. Dan setiap ganti nomor lot, kan karena kita tahu kalau nomor lot bahan QC ganti, min dan SD-nya berubah kan? Iya. Nah, itu kita juga harus bikin min dan SD yang baru. Yang kamu harus perhatikan ya, masalah QC ini banyak terjadi, terutama adalah kalau kita tidak melakukan eh, pekerjaan kita dengan benar, yaitu kita tidak melakukan maintenance alat dengan benar, tidak memperhatikan pergantian-pergantian lampu dan lain-lain dengan benar, tidak menyimpan reagen dengan benar, tidak memperhatikan eh, expired on board gitu ya. Tidak memperhatikan bahwa bagaimana pelarutan reagen, pelarutan bahan kontrol, bagaimana lingkungannya air, suhu dan lain-lain. Itu lebih berpengaruh daripada kalau kita semua itu kita udah benerin, biasanya masalah kontrol itu akan menjadi sangat kecil. Percaya deh. Betul nggak? Ya Iya. kan? Karena alat, nah tentunya tergantung alat juga sih. Masing-masing alat punya presisi akurasi yang dari alat itu sendiri udah jelek atau enggak gitu ya. Makanya pemilihan reagen itu, pemilihan alat dan reagen itu sangat penting. Tapi kalau kita sudah melakukan hal-hal tersebut, relatif akan lebih mudah kita mencapai kontrol yang baik. Hmm. Yang pegang QC di grup ini siapa? Maksud saya jadi PJ atau jadi PJ-nya mutu gitu lah. Ada nggak? Yang pegang QC hemat kimia deh. Siapa? Nggak ada masa nih analis nggak ada yang Kerabut, kerjain QC. kerabutan semua, Dulu dok. semuanya nyoba. Duh. Ya, oke. Kalau kamu dapat QC nggak masuk, terus kamu cari akar masalahnya, biasanya kebanyakan karena apa? Itu kamu mesti tahu, ya.
Kenapa biasanya? Gitu. Nah, dari situ kamu bisa bisa lihat, ya. Kebanyakan ya karena masalah-masalah seperti itu. Oke. Yang pertanyaan tiga udah kejawab, Dok. Apa ya pada itu ya? Pertanyaan tiga itu tadi kan ketika kita menggunakan Min dan SD yang baru itu, tapi ada nilai kontrol yang keluar dari Min dan SD yang baru itu, tapi masih dalam rentan yang Min SD dari pabrikan, apakah bagaimana gitu. Tapi kan tadi dokter menerangkan bahwa kalau kita harus pakai Min dan SD yang baru, yang dari pabrikan itu. Iya, Ya, jadi harus ditolak ya. iya, gitu Iya, tolak. oke, thank you. Dok, satu Ya, lagi ya, boleh dok. boleh, boleh. Nah, selama 10 hari terakhir ini dok, saya kan ada kontrol elektrolit dok. Yang kontrol normal itu, yang kalium itu oke terus dok, nilainya bervariasi gitu. Tapi yang di kontrol 2 itu 41S terus dok, selama 10 hari ini dok. Nah, kita udah apa namanya konsultasi ke aplikannya dok ya. Seperti itu terus udah alat udah di maintenance tapi masih gitu terus dok sampai kemarin tuh teknisnya datang juga tapi masih seperti itu dok. Jadi di 41S terus nah itu tapi 41S-nya itu 41S yang dari nilai pabrikan ya dok ya. Nah Hmm, kalau seperti itu gimana dok, apakah kita bikin min SD baru dok? oke. Kamu kerjakan kontrol elektrolit. Iya, Ada dua level, iya level dok, normal sama level patologis gitu kan. iya iya dok. Level patologisnya cenderung tinggi gitu kan. Cenderung rendah dok, 41S rendah. Cenderung rendah gitu Iya. ya. Kamu yang pertama memang kamu harus bikin min dan SD sendiri untuk semuanya. Oke, Oh, iya tetapi dok. sebelum bikin main dan SD sendiri peraturannya adalah semua harus bagus dulu, ya. Yang saya sering lihat, kalau saya nggak tahu alat kamu apa ya, yang saya sering lihat kalau kita menggunakan alat elektrolit adalah kalau kita melakukan kalibrasi, seringkali faktor di adjust, gitu kan, betul? Kalau nggak masuk di adjust. Kalau kita elektrolit itu kan ada reference electrode kan, ada Iya. elektrod kan. Kamu pakai alat apa dulu deh? Pakai medical dok. Itu sistemnya apa? Yang liquid, apa yang cartridge, atau yang apa? Liquid dok. Liquid. Kan ada Iya. elektrodnya kan? Ada Iya, elektrod elektrodenya. reference, kalium, natrium, klorida gitu kan? Mm-mm. Diganti nggak elektrodnya pada waktu yang sama? Kalau kamu kalibrasi nggak masuk di adjust nggak? Nggak pernah sih. Itu apa kalibrasinya otomatis kalibrasi dok. Iya. Kalau Mm. ya Terus kalau nggak masuk apa terus di namanya adjust nggak yang faktornya? bikin ini kan yang normal itu masuk dok. Tapi yang Iya. abnormal Iya. Tapi kan sudah gitu tergantung ya. slope kan? Hmm. Kalau kamu adjust di titik situ, slope-nya nggak sampai-sampai juga kan? Itu kan? Hmm. Itu. Nah, itu yang harus juga diperhatikan, terutama dalam hal elektrolit. Gitu. Jangan di adjust-adjust saja terus gitu. Karena kan elektroda itu ada waktunya untuk diganti Hmm. kemampuannya, ya. Itu yang mesti dimonitor setiap berapa Iya. tes atau setiap berapa lama dia memang sudah harus ganti. Kalibrasi harusnya memang harus masuk kalibrasinya. Slope-nya harus dilihat kan ada slope kan di situ? Iya dok. Iya, slope-nya juga harus dilihat, harus masuk juga dong. Hmm. Iya, seperti itu. Kalau nggak slope-nya yang mesti diperbaiki, kenapa? Gitu. Ditanya kenapa slope-nya nggak masuk gitu kan, diperhatikan lah. Hmm. Baik. Kalau ini kan artinya kamu nggak pakai air kan, kamu pakai alat yang bukan yang be- besar ya, yang pakai Nggak pakai yang gestor kecil gitu dok. ya. Nah, Ya, tuh. Coba dilihat. ya baik dok. Heeh. Berarti langkah pertama nanti saya bikin min SD baru dulu ya dok ya. Iya, kalau saya Sekarang kan tanya saya sekarang kan bukan begitu. Kalau tanya saya bukan begitu. Lihat dulu alatnya benar nggak. oh, oh iya, iya. Nanti kita bikin min NDSC sendiri, menipu diri sendiri, toh? Hmm, ya alatnya dulu ya dok ya. Bentar, dok. Iyalah. Ya, Jadi kita elektrodonya udah membuat lama belum ganti gitu ya. syarat pertama kalau kita mau bikin melakukan pemantauan mutu internal apa dari depan udah ada. Semua diperhatikan dalam keadaan benar, gitu kan? Alat, Hmm. reagen, saya bisa ulang di atas ada di atas. Sebelum melakukan pemeriksaan bahan kontrol, pastikan semua baik, gitu kan? Iya ya dok. Iya, karena karena kita membuat bidan SD sendiri, kalau alat kita jelek ya kita min kita juga salah kan?
Hmm. Ya, jadi kita harus pastikan itu semua. Tidak kita bikin min dan SD sendiri hanya untuk supaya QC kita masuk. Itu bukan. Iya, Ya, paham dok. Makasih dok. nah, sama-sama. Oke. Lanjut, ada lagi mau nanya? Enggak, ya. Kadang-kadang untuk laboratorium yang kecil, yang pasiennya sehari satu, sehari enggak, gitu ya. Nah, kita kadang nggak praktis ya, pakai ngitung min dan SD sendiri. QC-nya aja sebulan belum tentu ada 20 nilai, gitu kan. Ya, misalnya pemeriksaannya cuma ada 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya sudah pakai nilai dari pabrik. Tetapi, pastikan nilainya sesuai dengan metode dan alat yang digunakan. Nilai rata-ratanya yang diperoleh menggambarkan nilai rata-rata pabrik ya. Eh, jadi kita lihat nih min kita dan SD kita setiap bulan tetap kita pantau. Oh, mendekati nilai rata-ratanya. Dan cukup sempit untuk mendeteksi kesalahan. Artinya SD kita, CV kita lebih kecil dari CV pabrik. Oke, ya. Ini untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang jarang di lab-lab kecil. Bukan untuk lab yang besar ya. Nah, ini soalnya buat ya. Sekarang kita harus membuat sampai min dan SD sendiri. Oke, udah bisa, udah gampang, udah di itu kan? Nanti bahan ini saya kirim lah ke ke ini ya, siapa namanya? Mirna ya. Iya dok, ke Mina dok. Nanti aku kirim. Kasih dok. Oke. Nah, ini juga, ini sebenarnya soal yang kemarin, tapi yang bawahnya jadi bisa tanyakan. Oke, oke. Ini udah PMI ya, udah habis. Tadi kita baru bilang bikin bin dan SD sendiri dan itu harus dilakukan. Habis ini nggak ada yang mau tanya, saya pindah ke Sigma ya. Nanti ada aturan baru lagi nih kalau kita udah belajar Sigma. Sorry, sebentar gimana. Sudah terlihat ya? Sudah dokter. Sudah dok. Hmm, ya. Ada yang sudah pernah dengar mengenai Sigma atau Sigma? Rasanya sudah banyak ya? Atau belum pernah ada yang dengar? Dengar cuman belum mudeng dok. Oke. Sudah pernah dengar dong. Ya, oke. Six Sigma itu sebenarnya sudah lama dipakai ya, sudah tahun 2000-an. Saya pertama kali bicara mengenai Six Sigma aja sudah kali hampir 20 tahun yang lalu lah. 20 tahun lebih dari 20 tahun yang lalu bicara mengenai Six Sigma. Jadi sudah lama sebetulnya ada Six Sigma ini ya. Pertama kali tuh Six Sigma ini diperkenalkan di dalam dunia industri ya di mana keberhasilannya dalam dunia industri itu sangat besar. Ya. Kalau kamu Google Six Sigma gitu ya, maka yang keluar adalah bukan dari lab, data-datanya semua dari dunia industri. Ada juga ahli-ahli Six Sigma, ada Green Belt, Black Belt gitu ya. Jadi artinya orang-orang yang mahir sekali dalam Six Sigma. Ya. Nah, dan ternyata Six Sigma ini bisa juga dipakai di dunia laboratorium, ya. Dan perkenalkannya sudah lama, sudah kira-kira tahun 2000-an, ya. Ini Six Sigma ini adalah eh, world mutu dengan mutu kelas dunia lah dianggap. Kenapa dianggap Six Sigma ini mutu kelas dunia? Karena dia adalah mutu di mana kesalahannya 3,4 kesalahan per 1 juta kemungkinan kesalahan. Jadi kecil sekali kan? Kalau kamu punya kesalahan cuma 4 kesalahan per 1 juta tes, maka itu sudah dikatakan world class quality, kelas dunia mutunya. Ya. Kalau kita presentasikan itu besar, kamu tuh 99,99999,66% benar. Padahal sekarang kalau kamu bilang pasti ini benar, benar, aku yakin
yakin 95% benar. Nah, itu mah bukan Six Sigma itu. Itu masih 3 sigma kalau 95% benar. Ya. Kalau mutu yang benar itu yang Six Sigma gitu. Contohnya nih, pasien di laboratorium X, 100 pasien per hari. Lumayan kan 100 pasien per hari, masing-masing 4 parameter. Ada berapa pemeriksaan di lab itu? 400 per hari kan? Betul? Nah, kalau untuk dapat 1 juta tes, maka kita perlu 2.500 hari. Ya. 2.500 hari itu berapa lama? 7 tahun bukan? Kira-kira. Dalam 7 tahun kita membuat maksimum 4 kesalahan. Nah, itu baru Six Sigma. Itu kan keren kan? Gitu. Kenyataannya begitu nggak di kita? Dalam setahun hanya membuat 1 kesalahan nggak kita? Lebih kan? Gitu. Ya moga-moga nggak sih. Moga-moga semua kamu udah Six Sigma gitu ya. Tapi ya kita harus melihat diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu eh, kita perlu sekali mengarah kepada performa Six Sigma ini, world class quality ini. Ya. Bagaimana performa laboratorium saat ini? Itu masih sekitar 3 sama 4 sigma. Jadi masih rendah, ya, belum sampai Six Sigma. Apakah pantas kita membuat kesalahan? Kita mesti tanya dulu sama diri kita. Kalau kita yang jadi pasien, terus hasil gula darah kita salah, kita harusnya hipoglikemi, usia hasilnya 50, kita dapatkan hasilnya 70. Nah, mau nggak? Nggak mau Enggak, kan? Dok. Iya, walaupun cuma sekali dalam setahun gitu, nggak mau juga kan? Kenapa? Karena hasil glukosa yang rendah, 30, 40 itu, dalam 5 menit sampai 10 menit bisa membuat kerusakan otak. Gak usah lama-lama. Jadi kalau kamu ketahuannya eh, gula kamu 35, ketahuannya baru 1 jam, 2 jam itu sudah banyak sel-sel otak yang rusak. Ya, jadi memang dalam kedokteran itu memang kita harusnya tidak membuat kesalahan, apalagi kesalahan yang bisa mencelakakan pasien. Tuh kamu di laboratorium yang kerja di rumah sakit bilang, ah kayaknya banyak tuh yang segitu-gitu. Nggak kelihatan tuh kayaknya kerusakan otak. Kerusakan otak itu nggak sederhana itu kita bisa tahu. Ya, bisa orangnya jadi mudah lupa sekarang. Bisa orangnya jadi sedikit agak lambat. Ya, kan nggak begitu kelihatan kan. Tetapi Anda sudah mencederai seseorang gitu. Oleh itu jangan berbuat kesalahan ya. Nah, dengan Six Sigma ini diharapkan kita bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan juga menurunkan biaya. Nah, apakah benar nanti kita belajari ya, saat kita melaksanakan Six Sigma dengan benar, harusnya ini bisa terlaksana. Ini, nah, ini cuma mau mengatakan bahwa saat ini kondisinya masih sekitar 3-4 sigma ya, sekitar dalam 1 juta itu kita masih buat puluhan ribu kesalahan. Ya. Kalau kita labnya sekitar 3-4 sigma, kita tuh mutunya masih segini, benarnya masih segini. Kesalahan kita masih ribuan. Ya. Maka misalnya di sekitar 93 sampai 99, saya anggap kesalahannya 1% lah ya. Kan 93,3 itu salahnya 6%. Kalau 99,4 itu salahnya 0,6 ya, anggap aja 1%. Artinya setiap 100 tes, kita salah satu. Tuh. Maka kalau kita punya 400 tes, kita punya 4 kesalahan. Dalam 1 hari kita bisa buat 4 kesalahan. Ya. Nah, oke. Nah, ini pernah di survei oleh Westgard ya. Berapa sih mutu di laboratorium? Ada juga yang tinggi yang sudah 5,6 ya. Tapi ada yang masih 4,5 sampai 3,5 ya. Terutama di QC-QC-nya. Nah, Six Sigma ini dapat diterapkan pada proses pre-analitik, analitik maupun pasca analitik ya. Apa saja yang manfaat dari Six Sigma ini? Dia bisa untuk menetapkan spesifikasi kinerja, ya. Jadi untuk menetapkan target mutu kita,
bisa untuk memilih alat dan metode. Dan ini penting ya. Kita harus kalau di lab itu hati-hati memilih alat dan metode. Karena kalau kita salah memilih, maka mutunya susah diperbaiki kalau dia alatnya jelek. Ya. Walaupun udah dilakukan macam-macam, sulit untuk memperbaikinya. Kemudian bisa juga dipakai untuk mengukur mutu proses preanalitik dan pasca analitik. Bisa dipakai mengukur mutu proses analitik. Bisa dipakai untuk memilih konsentrasi bahan kontrol frekuensi dan aturan PMI. Bisa dipakai untuk pengaturan tenaga di laboratorium. Jadi ada banyak manfaat daripada Six Sigma. Bagi pada eh, mutu proses pemeriksaan di laboratorium, maka pada fase pre dan pasca analitik, menghitung sigma dilakukan dengan menghitung berapa banyak kegagalan atau kesalahan atau ketidak eh, tercapaian yang dalam 1 juta proses. Atau bisa juga kita menghitung keberhasilan dalam 1 juta proses. Ya. Kemudian baru kita hitung terbalik. Ya. Kemudian kita ubah ke sigma dengan menggunakan tabel sigma. Menghitung sigma di dalam pre dan pasca analitik ini relatif tidak terlalu sulit. Pada fase analitik, kita tidak bisa menetapkan hanya menghitung kegagalan atau kesalahan. Karena kita tidak tahu hasil 1,5 atau 1,6 itu salah atau betul. Ya kan? Oleh karena itu, pada fase analitik, kita mengukur variasi proses dengan menggunakan TEA, CV, dan bias. Ya. Jadi bedanya pada fase pre dan pasca analitik, kita menghitung kegagalan dalam 1 juta proses. Kalau pada fase analitik, kita mengukur variasi proses. Di mana di dalam mengukur variasi proses, kita menggunakan TEA, CV, dan bias. Nah, ini pada pre-analitik dan post-analitik, ya harusnya ini sama. Nah, ini contohnya yang di tahap analitik ya, tapi di pasca analitik sama mirip-mirip juga. Misalnya kita punya mau hitung bagaimana kesalahan dalam 1 juta proses ya. Kesalahan apa? Kesalahan misalnya hemolitik ya. Berapa banyak sih sampel yang hemolisis? Maka kita tengah hitung, kita monitor berapa banyak hemolisis dalam 1 tahun ya. Kemudian kita hitung berapa jumlah hemolisis dalam 1 jutanya. Kemudian kita hitung sigmanya. Ya. Kalau kita mau menghitung berapa kesalahan sampel tidak bermutu, ya, bagaimana apa kegagalan mutu sampel, gitu ya, maka kita bisa kumpulkan berapa jumlah hemolisis, berapa jumlah beku, berapa jumlah eh, apa sampel kurang, kumpulkan, dihitung selama setahun berapa, ya. Kemudian kita hitung dalam 1 juta sampel ada berapa kesalahannya. Kemudian kita hitung sigma-nya. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya jumlah sampel hemolisis per tahun 261. Ya. Jumlah total sampel ada 1.338.262. Maka jumlah kesalahan dalam 1 juta adalah 1 juta. Ini bisa lebih gampang hitungnya begini kali. Ya, 261 dibagi 138.262 dikali 1 juta. Ya. Atau juga bisa menghitungnya kali kalau lebih gampang anak kamu bisa begini. Kan kita punyanya 138.262 pemeriksaan kan. Kalau dalam 1 juta berapa? Gitu. Kalau dalam 138.261. Mungkin ini lebih gampang. Terus, nah, ya, kita akan lihat kesalahannya adalah 1.888. 1.888 per 1 juta tes itu berapa sigmanya? Kita bisa lihat di tabel sigma. Tabel sigma bisa kita lihatlah di Google.
Ya. Ini contohnya tabel sigma. Ya. Tadi kita dapat 1888. Ya. Nah, kesalahannya 1888 dalam 1 juta. Kira-kira berapa sigmanya? Ada yang bisa bantu? 4,4. 4,4. Ya. Nah, sekarang kalau kita punya soal seperti ini, bisa dibantu nggak? Kira-kira berapa sigmanya pada bulan Januari? Coba. Ada yang bisa hitungin? Saya kasih waktu 5 menit ya. 3 menit lah cukup. Udah ini soalnya udah kan? Ini apa tabelnya? Jangan dikasih tahu soal jawabannya. Sudah? Ada yang bisa jawab? Berapa kesalahannya dalam 1 tahun? Berapa TAT yang nggak tercapai dalam 1 tahun? 1 tahun apa Ibu? Dok, Dalam bulan Januari, sorry, sorry dalam bulan Januari. Berapa sigma dalam bulan Januari? Ketidaktercapaian dalam bulan Januari lah. Berapa banyak? Dalam 1 juta. Oke, kita isi sama-sama ya. Dok. Masih terlambatnya berapa? 76 Dalam setahun. dalam setahun. Hitung dulu dok. Tadi Januari dong dok. Sorry, bukan dalam setahun dalam bulan Januari, sorry. Januari 76 dok yang terlambat. Per 1 juta kira-kira berapa banyak? Kalau 36,6 dok. 36, 6. saya rasa nggak 36.608. 36.608, ya kan? 36,8. Iya, dok. 9 lah, ya kan? Betul? Iya, Benar. betul, dok. Nah, kalau dalam 2076 pasien, dia ada 76, oke? Nah, dalam 1 juta pasien, ada berapa kesalahannya? 36.609, betul? Betul, Benar. dok. Jadi 36609 itu sigmanya berapa? 3,3. 3,3. Ada yang masih mau tanya? Karena ini nanti agak ada PR nih. Berarti menentukan sigmanya itu di yang terdekat ya dok. Iya, menentukan sigmanya di yang terdekat. Baik dok, terima kasih dok. Ya, jadi kan kita punya jumlah hasil kurang dari 60 menit 2000. Yang lebih dari 60 menit kan 76 kan? Itu 76 itu ada kesalahannya dari 2076 pasien. Kalau dari 1 juta pasien, maka 1 juta dibagi 2076 dikali 76, begitu bukan? Betul, dok. Nah, terus Benar dicari dok. sigmanya. Sigmanya kita lihat di tabel sigma 3,3. Ini teman-teman ada yang mau tanya? Jelas dok. Jelas ya? Nah, nanti tiap bulan kita hitung. Nah, ini PRK menghitung ini semuanya tiap bulan. Kemudian dalam setahun kita bisa rata-rata sigma kita berapa. Oke, PR nih ya. Kalau target kita sigmanya 6, ini masih jelek, apa yang kita lakukan? Nah, kita kan harus selalu risk management kan, manajemen risiko, kita perbaiki apanya. Kenapa terlambat gitu kan? Oh, karena apa dibawa dari tempat pendaftaran ke laboratoriumnya lama atau lama di
validasi atau apa, ya harus dicari akar masalahnya. Itu gunanya mengukur indikator mutu. Oke, itu udah bisa ya, udah dicatat nih ya. Oke. Jadi kalau pada tanda tahap pre-analitik atau post-analitik itu tidak terlalu sulit. Yang lebih sulit adalah menghitung sigma pada tahap analitik, ya. Tapi nggak sulit sekali juga. Pada tahap analitik, 6 sigma itu adalah kemampuan untuk mencapai 6 SD dalam kesalahan total yang diperbolehkan. Jadi kalau kemarin kita belajar TEA itu cukup bias ditambah 2 SD. Jadi kita cukup puas dengan 2 SD, betul? Maka sekarang kalau kita mau Six Sigma, maka kita harus mempunyai kemampuan bahwa TEA itu total error yang diperbolehkan itu harus bisa mencakup 6 SD. Dengan kata lain, maka kita SD-nya itu harus lebih kecil dan biasnya harus lebih kecil. Jadi artinya mutu kita jauh harus lebih baik, ya. Ini kan tadi TEA dulu ya. Kita udah tahu TEA kita bisa dapat dari mana? Ada yang bisa bantu? Total error yang diperbolehkan, total Dari error. CLIA atau Rico-Biological Variasi. Variasi Ya, biologi. ya dari persyaratan-persyaratan RICOS, CLIA, dan lain-lain. Itu tetap kan? Sifatnya tetap ya, karena itu kan standar. Jadi ini TEA-nya. Dulu kita cukup puas dengan min ditambah 3 SD itu sudah cukup puas. Asal dia masuk di sini, min plus 2 SD, kita sudah merasa happy. Kita sudah masuk TEA-nya. Sekarang nggak bisa kalau kita mau 6 sigma. Kita mesti min, sorry bukan min, bias ditambah 6 SD. Artinya untuk segini ini jadi 6 SD, SD-nya harus lebih kecil, biasnya juga harus lebih kecil. Paham? Jadi arti kita mutu kita harus jauh lebih baik. Kalau kita mempunyai bias lebih kecil dan SD lebih kecil, maka dengan sendiri kalau ada sedikit perubahan dalam sistem kita, misalnya eh, apa suhunya sedikit berubah atau apa, maka ini bergesernya hanya sedikit. Masih banyak kan tempat untuk ada pergeseran yang tidak menyebabkan kesalahan. Ya. Pada tahap analitik, maka eh, TEA itu apa sigma itu dihitung dengan TEA 6, 6 Six Sigma itu harus berarti bahwa TEA TEA kita harus dapat lebih besar daripada bias ditambah 6 SD. Itu Six Sigma pada tahap analitik, ya. Jadi kita lihat di sini ya, kalau dulu kita cukup puas dengan bias ditambah 2 SD, maka kita sekarang harus bias tambah 6 SD kurang daripada TEA, ya. Ya, ini kita lihat di sini. Kalau ini adalah bias ditambah 2 SD. Tapi kalau kita mau Six Sigma, maka SD kita harus lebih kecil. Sehingga kita kalau lebih dari plus 3 SD sedikit pun masih masuk di dalam total error yang diperbolehkan. Ya. Kalau bergeser sedikit biasnya, maka kita masih tidak membuat kesalahan. Sama seperti kalau kita naik mobil. Kalau kita masih jauh, kita ngantuk sedikit, mungkin kita nggak tidak sampai ketabrak. Tapi kalau kita dekat, kita ngantuk sedikit sudah tertabrak, ya, sudah mengalami kecelakaan. Jadi di sini kita masih jauh dari targetnya, sehingga kita masih tidak, bukan dari target, dari total error yang diperbolehkan. Jadi kita kemungkinan berbuat kesalahan lebih kecil. Ini sama ya. Nah, bagaimana menghitung sigma pada tahap analitik? Sigma itu total error yang diperbolehkan dikurang bias dibagi S, SD, S itu SD atau CV, ya. Jadi TEA adalah batas kesalahan yang diperbolehkan. Ini bisa dapat dari acuan klinis, variasi biologis, eh, persyaratan organisasi profesi seperti CLIA, RCPA, atau Lillyback, ya, yang paling banyak dipakainya dari CLIA.
Sedangkan bias itu adalah perbedaan dari nilai sebenarnya. Dari mana kita menghitung bias? Dari PME atau dari peer group, ya, atau dengan menggunakan metode atau bahan rujukan. Yang sering dipakai adalah dengan menghitung perbedaan dari min PME atau min daripada peer group, ya. Sedangkan impresisi, ya, itu atau S kita hitung dari CV atau SD dari uji presisi yang kita lakukan sehari-hari, yaitu dari pemantauan mutu internal. Jadi, kalau kita mau menghitung sigma, kita harus tahu pertama persyaratan TEA-nya, kita harus tetapkan kita mau pakai yang mana. Misalnya kita pakai CLIA. Kita harus punya pemantauan, harus mengikuti pemantauan mutu eksternal yang mempunyai peer group. Ya, kita harus mengerjakan pemantauan mutu internal. Kalau ketiganya ini tidak ada, kita nggak bisa ngitung sigma. Dan semua parameter ini satuannya harus sama. Kalau TEA-nya dalam persen, biasnya persen, S-nya persen. Kalau TEA-nya nilai absolut, biasanya nilai absolut, S-nya nilai absolut. Ya. Makin baik presisi dan akurasi suatu metode, makin besar sigma. Dan mutunya akan makin baik dan kesalahan makin rendah. Ya. Karena kalau makin baik presisinya, apa yang makin kecil? S makin kecil. Ya kan? Makin baik akurasinya, biasnya makin kecil. Kalau bias makin kecil, S-nya makin kecil, ini kan udah baku ya, ya. Maka sigmanya akan lebih Besar. besar. Ya, makin besar sigma itu artinya mutunya makin bagus. Dokter, maaf boleh Nah, tanya, Dok. boleh dong. Kalau bias ini kan bisa dari PME, peer group, atau metode bahan rujukan. Kalau misalnya dari kit insert itu nilai sebenarnya boleh Nggak nggak? boleh. Nggak Bukan, boleh. nggak boleh. Karena nilai kit insert itu bukan nilai sebenarnya. Kalau nanti kita sudah menghitung SD juga berarti tetap tidak bisa biasnya dari min SD kita sendiri juga tidak bisa ya, Dok, ya? Tidak bisa. Jadi biasnya itu dari nilai sebenarnya adalah nilai yang dianggap sebenarnya itu kalau kita bandingkan dengan orang lain, dengan grup kan, ya nggak? Iya, Dok. Bukan dengan diri kita sendiri, Oh, ya. baik, Dok. Bukan dari nilai min kita ya. Iya, Dok. Jadi Nah, tetap harus dari PME atau peer group yang kita ya, cari di luar gitu ya, Dok, ya? ya. Ini siapa? Mina, Dokter. Ikut PMI? Iya, ikut, Dok. Oke. Ya, jadi bila satuan TEA tidak dalam persen, maka TEA dikurang bias dibagi SD. Karena SD nggak dalam persen kan? Kalau Iya. satuan TEA dalam persen, maka TEA-nya persen, biasnya persen, CV-nya juga persen. Jadi biasnya harus hitung dalam persen. Maaf, Dokter, mau tanya lagi, Dok. Kalau misalnya PME-nya hanya yang misalnya dari INAEKAS atau dari ILKI, itu berarti boleh ya, Dok, ya? Boleh Atau harus aja, boleh boleh ya, Dok? aja. Ya, kendalanya adalah kadang-kadang itu cuma 2 kali dalam setahun kan? Iya, betul, Dok. Ya kan? Jadi mendapatkan nilai biasnya bisa lama banget kan? Ya, Iya. ya nggak apa-apa sih, dicoba aja dari situ. Kamu pakai alatnya apa kalau boleh tahu? Kalau di dulu kalau di lab saya sih, Dok, kalau hemanya Sismek, kalau alat kimianya pakai Indico, Dok. Ya, coba tanya Mas Sismek. Siap, yang pakai Sismek tanya Carsphere. Di mana dengan Carsphere itu, ya, sebenarnya Carsphere itu nama gitu ya. Mereka punya program. Programnya di mana mereka semua pengguna bahan kontrol mereka punya seperti apa ya, program apps ya gitu ya. Kita bisa lihat nih nilai PMI kita, pemantauan mutu internal kita sehari-hari ya, dengan bahan kontrol dengan nomor lot yang sama gitu, dengan alat yang sama dibandingkan dengan seluruh pengguna alat yang sama yang memakai bahan kontrol dengan nomor lot yang sama itu bagaimana gitu. Mereka punya nilai min dari seluruh penggunanya itu. Ada yang pernah dengar? Pernah pakai yang pakai Sysmex?
Iya dok. ya kan? Mm-mm. Ya, jadi Jadi nilai kita tuh udah langsung online tuh dok. ya kita punya nilai min kita dia punya nilai min dari seluruh peserta, Dari assessment. ya. Jadi kita bisa hitung bias kita min dari seluruh peserta dikurang min kita, salah min kita dikurang nilai seluruh peserta itu bias. Oke, Indico setahu saya udah mulai-mulai ada. Coba tanya sama Indico. Saya juga lupa nih. Janjinya dia udah bikin juga. Tanya sama Baik. Indico. Ros Kalau punya, Ros. ini, Hebat punya. Hah? kalau kimianya izin dok, kami pakai EKA sih dok. Jadi tiap bulan ada kan ya dok ya? Iya. Kalau punya itu jadi bisa kan ada minnya kan? Ada ada peer groupnya, ada minnya dok yang EKAS. Nah, iya. Berarti bisa dipakai ya dok ya? Bisa, bisa. Lebih baik bisa pakai itu. Kalau memang kalau pakai PMI karena cuma 2 kali setahun kadang-kadang sulit kan. Iya Kalau dok. kasnya yang dari pihak Bayar. ketiga, Iya dok. ya dari Randox juga bisa ya, bukan cuma Bioret, Randox. Banyak sekali sekarang IKAS. Itu tiap bulan ada kita kan dapat. Iya betul Ya, dok. ya itu bisa. Makasih dok. Sama-sama. Nah, ini pemeriksaan yang nomor berapa yang mempunyai sigma yang terbesar. Coba buat ya, PR ya. Sekarang tadi kita sudah tahu ya bagaimana menghitung sigma dengan pada tahap analitik. Ya, artinya menghitung sigma tahap analitik itu menggunakan variasi proses. TEA dikurang bias dibagi S. Ya. TEA itu kan persyaratan mutu, batas kesalahan yang diperbolehkan. Dari mana dapat TEA? Itu tadi udah tahu dari acuan klinis, variasi biologis, atau dari organisasi profesi atau regulator. Ya, ini adalah salah satu contoh. Sebenarnya yang paling tinggi yang harus kita pakai itu yang dari batas acuan klinis, ya. Karena kan kita pakai pemeriksaan kita untuk persyaratan klinis. Tetapi sayangnya acuan klinis ini atau batas-batas yang ditetapkan oleh secara klinis itu masih tidak banyak, ya. Yang ada contohnya misalnya kolesterol, ya. Yang diperbolehkan itu adalah sekitar kurang 8,1 untuk total kolesterol. Untuk HDL kurang dari 13, LDR kurang dari 12, trigliserid kurang dari 15, ya. Kemudian ada untuk HbA1c kurang dari 7%, troponin kurang dari 10% pada batas cut off. Cuma sedikit sekali, sehingga orang lebih banyak memakai dari eh, organisasi profesi atau variasi biologis. Ya. Ini yang dari variasi biologis. Kalau kita lihat ya di sini ada TEA-nya. Kita bisa pakai TEA yang dari sini. Variasi biologis bisa dari RICOS, ada sekarang juga dari IFCC. Silahkan dicari. Ya. Sedangkan ini adalah dari CLIA. Ini dari RCPA dari Australia. Ini CLIA dari Amerika. Di Indonesia karena kita belum punya, banyakkan pakai dari CLIA. Ya. Pastikan CLIA yang persyaratan CLIA yang kalian pakai adalah persyaratan yang paling update. Ya. Karena mereka setiap 1-2 tahun selalu mengupdate nilai-nilai total error yang diperbolehkan. Setahu saya tahun 2023 sudah ada nilai baru. Nah, ini yang CLIA tahun 2023 ya, sudah baru dibandingkan yang sebelumnya. Itu tadi kalau bagaimana kita menetapkan TEA. Udah tahu ya, jadi kita tinggal cari sumbernya, kita tulis di laboratorium kita mau pakai yang mana. Jangan berubah-ubah suka-suka ya. Tetapkan dulu, pakai itu. Nah, kemudian biasnya kita hitung dari mana? Bias itu adalah perbedaan dari nilai sebenarnya kan. Dihitung dari HPME, peer group, bisa peer group pemantauan mutu internal ya, dan dari metode rujukan. Apa itu peer group? Peer group adalah kelompok yang menggunakan metode, alat, dan reagen yang sama. Kita bandingkan dengan rata dari peer group tersebut, ya. Misalnya.
Dan ambil data dari 3-4 hasil PME atau nilai rata-rata peer group ya. Jadi ambil dari 4 hasil ya. Kenapa? Agar kita mendapat sesuatu yang lebih valid untuk pembandingnya. Makin banyak anggota peer group, makin valid data yang diperoleh. Dan gunakan nilai absolut dalam menghitung sigma. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Pertama, kita harus menghitung bias seperti ini. Nilai lab dikurang nilai rata peer group, ya, itu kalau absolut. Tapi kalau persen, nilai lab dikurang nilai rata peer group dibagi nilai rata peer group dikali 100%. Ya. Tadi kan bias bisa yang absolut, bisa yang persen. Makanya kalau kita mencari PME, pastikan bahwa kita mempunyai peer groupnya. Kalau tidak, kita tidak bisa hitung biasnya. Ya, peer group kita juga harus cukup banyak. Karena kalau peer group kita cuma 9 lab, tentunya kita menghitung dengan nilai yang tidak terlalu valid. Ya. Cuma 12 lab, itu pasti nilainya juga tidak terlalu valid. Jadi pastikan ikut PME dengan peer group yang cukup besar. Jadi kita perlu kalau menghitung bias itu, data peer groupnya ya, klasifikasi apa sih peer group kita benar-benar eh, metode yang sama, alat yang sama, dan reagen yang sama atau tidak. Terus bagaimana jumlah peer groupnya? Cukup besar tidak? Ya, apakah kita bisa dapat hasil peer group itu cukup sering? Ya, jangan cuma 1 kali dalam 1 tahun. Ya, itu akan sulit kita melihat bias kita setiap bulannya. Ini contohnya ya, salah satu. Di sini ada salah satu hasil PME. Ini ada berdasarkan keseluruhan peserta, keseluruh metode yang sama, berdasarkan metode peer group yang sama. Nah, di sini kita lihat cukup banyak eh, peer groupnya, ada 453 ya. Pesertanya semua ada 4.920. Metode yang sama 3.517. Tapi yang metode sama, alat sama, reagen sama ada 453. Cukup banyak kan? Berapa hasilnya minnya? 122. Ya, kita ambil nilai yang ini 122. Nilai kita berapa? 126. Maka biasnya adalah 126,04 dikurang 122. Berapa bias persen? 126,04 dikurang 122 dibagi 122 dikali 100%. Ya, oke. Dok, izin tanya dok. Ya, Dok, untuk PME kan itu melakukannya dikasih bahan itu ya dok ya. Terus kalau hasilnya itu kan yang dilihat ini hasil rata group itu kan cuma satu aja. Itu nanti dikurangin sama nilai min kita waktu ngerjain PME atau nilai min dari QC ya dok ya yang 3 level. dan di PME. Jadi Oke. eh, mungkin saya yang kurang jelas tadi ya. Jadi kalau kita gunakan PME, kita kurang dari nilai nilai hasil PME kita biasnya, oke? Tapi kalau kita pakai peer group pemantauan untuk internal, tahu kan pemantauan untuk internal juga punya peer group kan? Kalau setiap hari kita melakukan pemantauan mutu internal, oke? Nah, kalau untuk alat-alat yang besar, kita bisa pakai program-program mereka, seperti program Carsphere di Sysmex, program Ticon di Roche, program di Abbott tuh ada Technopart. Kita bisa dapat berapa sih rata-rata
daripada lab-lab lain yang menggunakan alat sama dan menggunakan bahan kontrol yang sama. Itu mirip-mirip PMA kan, gitu kan? Ya nggak? Iya dok. Itu bisa dipakai. Tetapi kalau di situ rata daripada peer group kita dikurang rata hasil PMI kita kan? Iya dok. Hmm, gitu. Berarti itu nanti hasil kalau pakai PME rata kita kurangi rata peer group itu biasanya nanti dipakai ke semua QC dok. Semua bahan, semua parameter. Untuk Eh hitung Six Sigma mungkin ya, Mas Jiren. iya, Untuk Coba hitung ulang Six lagi. Sigma, Dok. Jadi kan kalau Six Sigma itu kan tadi kan ada bias yang buat dihitung dikurangi ke TAA, Dok. Kalau seandainya kita pakai yang PME, itu nanti untuk biasnya berarti dikurangkan dengan eh, nilai hasil dari PME-nya gitu ya, Dok ya. Iya, Jadi nanti hasil biasnya baru dipakai untuk hitung ke sigma. iya, betul. Kalau kita pakainya yang PMI, berarti kita Carspers yang nanya ke Sismek itu ya, Dok ya? Iya, bukan cuma sismek ya, kalau kimia kan nggak bisa. Ya, Iya, Dok. ya, Oh, gitu. baik. Dokter. Jadi kita bisa lihat kalau kita punya program. Kalau nggak, kita harus pakai PMI kan? Iya, Betul nggak? Dok. Betul, Tapi Dok. kan semua udah ikut PMI kan? Sudah, Dok. sudah dok. Kira-kira masih bingung? Eh lumayan sih dok. Berarti eh ini kan contohnya kalau ini 126 dikurangi 122 Betul. itu kan kira-kira untuk bias absolut itu 4 ya dok ya. 4,04. 4,04 berarti 4 dibagi 122 itu 0,032 dikali 100 Jadi dua, itu sama sekitar dengan 2%. 3 3,27% untuk bias persennya dok ya. Itu kalaupun ini misal pemeriksaannya itu di contoh ini pemeriksaan trombosit itu kan kalau QC HEMA itu ada 3 level. Berarti biasnya itu nanti pakai 3,27% semua dok. Mm-mm, mm-mm. Sementara mesti gitu. Kecuali kalau kamu punya PMI-nya dengan level yang berbeda-beda. Oh gitu. Soalnya yang saya ikuti satu level aja Ya, gitu. ya. Mm. Kecuali kalau sismek itu memang ada ininya dok ya per levelnya sih. Itu tapi kan peer group pemantau mutu internal bukan PMI ya, harus Iya. kita Iya. bedakan ya. Ya kan? Iya iya dok. Ya. Jadi Kalau itu kalau mau bisa. Jadi kalau mau pakai PMI yang seperti slide ini bisa, kalau mau pakai PMI yang peer group itu juga bisa ya dok ya. Ya. Oke siap. Seharusnya kita pakai PMI. Oke? Seharusnya kita pakai PMI. Itu yang paling benar. Ya. Tetapi kan nggak semua PMI itu, apalagi di Indonesia, bisa apa namanya sampai hasil lama kan. Saat ini masih agak lama gitu kan. Terus cuma 2 kali setahun ya hasilnya kadang-kadang masih berapa bulan gitu baru keluar kan. Itu akan mempersulit kita bisa pakai peer group yang pemantauan mutu internal. Kalau di luar negeri mungkin yang udah pernah pakai pihak ketiga maka setiap bulan kita dapat hasil PME. Karena memang kita ngerjainnya hampir setiap bulan, gitu kan? Oke? Oke. Oke Ya. dok, baik dok. Terima kasih. Heeh, ya. Nah, kenapa kenapa sih tadi saya bilang pakailah data dari berbagai 3-4 pemantauan mutu eksternal atau 3-4 eh, hasil PMI, 3-4 bulan hasil PMI biasnya. Karena kita mengharapkan biasnya tuh yang kita ambil untuk hitung sigma itu cukup konsisten dan valid. Bisa dibayangkan kalau begini kan bagus ya. Bisa dibayangkan kalau pas kita ambil bias yang ini, gitu kan? Itu kan kalau kita ambil bias yang ini kan artinya ini pas lagi kebetulan salah kali. Kebetulan kebetulan pipetting error.
atau kebetulan ada gelembung, atau kebetulan hasil bahan sampelnya lagi eh, eh, sedikit risis, bisa aja kan sampel PMI-nya. Makanya kita mesti perhatikan pada saat kita dapat hasil PMI, apakah sudah konsisten atau belum. Dan kita ambil dari 4 data ini ratanya. Itu yang kita pakai untuk menghitung sigma kita, ya. Menghitung bias kita, sorry, menghitung bias kita. Oke, ya. Ini seperti ini kan, ini kita bisa bingung kalau lihat begini. Ini artinya kita harus perbaiki PMI kita, ada yang nggak benar nih, ya. Selalu dalam membuat satu, kita harus memperhatikan apakah data yang kita pakai itu sudah valid atau belum. Oke. Nah, ini sama ya. Nah, tadi kan dikatakan di sini, gunakan nilai absolut dalam menghitung sigma, ya. Seperti gini contohnya. Ini contoh albumin, ya. Albumin TIA-nya 6,1%. Biasanya minus 1,82%. Maka kita jangan pakai minus 1,82%, tapi pakai 1,8 untuk menghitung sigma. Jadi maksudnya hitung sigmanya 6,1 kurang 1,82 dibagi 2,3. Bukan 6,1 dikurang kurang 1,82 dibagi 2,3. Jadi minus yang ini untuk hitung sigma tidak dipakai. Dipakai nilai absolut. Oke? Ada yang mau tanya di sini? Ini rasanya sudah sama ya. Nah, ini kalau kita pakai PMI, PMI yang nasional kan ada kan? Ini yang kita lihat kan? Ini dok. Kalau yang tadi kan PMI yang internasional ya, yang dari luar ya. Ini PMI yang rata-rata kita pakai nasional. Terdapat seperti ini. Maka yang mana yang dipakai seluruh peserta, kelompok alat atau kelompok metode? Yang alat tuh. Ya, kalau dilihat di sini, ini kan Hema ya. Ini pakai yang alat saja. Karena kan biasanya closed system pasti metodenya alat reagennya sama kan? Ya, setuju? Iya dok, setuju. Ya. Kalau kelompok metode semuanya juga elektronik impedance misalnya, tetapi alatnya beda, beda. Ya. Nah, ini dijawab. Yang mana nih kira-kira dijawab pakai ini aja deh, online. Gampang nih. Sigma yang besar. Sigma yang besar ya. Dengan biasnya kecil, impresisinya kecil harusnya ya. Oke. Ini buat soalnya. Ya. Berapa biasnya hitung. Oke. Nah, ini sekarang tadi udah ya TA, udah tahu dapatnya dari mana. Biasnya udah bisa ngitung dari mana. Sekarang kita ngitung S-nya kan. S-nya berapa gitu. Nah, S-nya ini kita harus dapatkan dari 3-6 bulan datanya. Ya, berapa CV kita selama 3 sampai 6 bulan untuk bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya dengan menggambarkan lot reagen, kalibrator dan lain-lain. Ya. Dan hitung presisinya pada kadar normal dan abnormal. Kenapa sih kita mesti ambil dari 3-6 bulan ya? Kita bisa lihat di sini. Bias sama presisi kalau kita masih belum bagus, maka kita bisa mendapatkan data yang tidak benar. Ambil di data di mana kita sudah mulai konsisten. Ya. Oke, nih contohnya kita hitung sigma ya. TEA-nya kita ambil dari CLIA, kolesterol 10%. Akurasinya atau biasnya 1,99%. Presisinya 3,4.
2%. Kita sudah hitung kan dalam 3-6 bulan itu rata-rata CV kita 3,2%. Gimana ngitung sigma? Tinggal TEA dikurang bias dibagi S. Ya, ini persen, persen, persen. Ya, dapatnya 2,5. Oke. Ini 158.000 kesalahan dalam 1 juta tes. Ini banyak sekali, kira-kira 1 dalam 7. Kalau kita lihat dari eh, request tadi ya, atau dari kit insert, CV yang diperbolehkan berapa? Bias yang diperbolehkan berapa? Maka kita lihat yang mana yang harus kita perbaiki di sini. Ada yang bisa jawab? CV-nya. CV-nya, ya. CV-nya lebih besar daripada yang diperbolehkan. Kita harus perbaiki dengan kemarin apa? Dengan ini kesalahan sistematik atau kesalahan Sak. ran- random ya, acak ya. Terus cari masalahnya apa. Nah, ini sama nih. Ini rasanya udah. Nah, ini kan kalau kita dapat sigmanya rendah, maka kemungkinannya bisa CV-nya kecil, biasnya besar, atau CV-nya besar, biasnya besar, atau CV-nya besar, biasnya kecil. Ini kita mesti cari yang mana ya. Ini karena kita mesti tahu ini random error atau systematic error. Kita bisa hitung kemarin dengan quality goals index ya, atau dengan kita bandingkan dengan data-data yang kita dapat di literatur atau di kit insert. Kita bisa lihat dari sini ya, CV dan bias yang diperbolehkan dari request ini bisa juga pakai Quality Goals Index. Sudah pernah kita pelajari kan kemarin ya? Jadi saya tidak ulang lagi. Kemudian kita akan cari. Kenapa? Ini kan kalau Quality Goals Index-nya kurang 0,41, artinya kan impresisi kan? Iya dok. Iya, dokter. Tinggal kita cari kenapa penyebabnya. Kemudian kita lihat lagi penyebabnya kira-kira dari apa ya? Cari satu-satu. Nah, itu tadi kita sudah bisa hitung sigma. Nah, tadi dikatakan salah satu manfaat daripada sigma itu untuk memilih hmm, aturan PMI, aturan pemantauan itu internal mana yang mau dipakai dan berapa kali kita harus melakukan. Ya, kan kita tahu kan kalau kita mau melakukan pemantauan mutu internal, kita mesti tahu berapa kadar yang kita pakai, berapa frekuensinya, dan aturan QC apa yang kita pakai. Dan aturan QC yang baik mesti yang bisa mendeteksi kesalahan tinggi, rejeksi palsu yang rendah, dan biayanya tentu tidak terlalu mahal. Ya. Untuk itu kita akan mendeteksi inakurasi dan impresisinya. Ya. Nah, kalau dulu kita pakai bias tambah 2 SD kita sudah puas, ya. Kita dulu pakainya bias tambah 2 SD sama dengan kurang dari total error yang diperbolehkan. Dan kita pakai Westgard multi rules, multi level. Maka kalau kita sudah hitung sigma, di mana mutu kita jauh lebih baik, multi rules dari Westgard yang baik itu mungkin bisa kita atur sesuai dengan bagaimana mutu daripada eh, parameter yang kita kerjakan tersebut. Ya, dengan sigma yang tinggi, maka rulesnya bisa dikurangi dan frekuensi pengerjaan daripada eh, mantan mutu internalnya mungkin bisa juga dikurangi. Ya, nah, kalau dulu kita lakukan minimal 2 kali tiap satu shift kita kerjain QC-nya. Terus kita pakai multi rules, multi level, ya. Nah, kalau pakai sigma itu bisa tergantung berapa sigma daripada parameter kita. Kalau sigmanya 6 tinggi, maka kita cuma perlu pakai satu rules, ya. Dengan 2 kali sehari,
eh, satu kali sehari dua level. Tapi kalau sigmanya 5, maka kita mesti pakai 13S, 22S, R4S. Ya, itu satu kali sehari dengan dua level. Tapi kalau sigma kita jelek, 4 gitu ya, kita mesti pakai 13S, 22S, R4S, 41S dengan dua kali sehari dua level. Kalau sigma kita 3 makin jelek lagi, kita mesti pakai semua rules ini. Ya, 13S, 22S, R4S, 41S, dan 10X nih harusnya. Dan kita kerjakan dengan dua level 4 kali sehari. Ya, 4 kali sehari dua level. Nah, ini tentunya kita berharapkan kita bisa lebih simpel dan lebih murah. Tidak usah sampai 4 kali sehari ngerjainnya. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki mutu pemeriksaan kita untuk sampai ke 6 sigma. Ya. Dengan 6 sigma kita cuma perlu satu rules, tidak perlu 10x ya, seperti tadi yang ditanyakan kan. Kita juga cuma perlu satu kali sehari dua level. Ya. Nah, ini kalau kita pakai 3 level kontrol ya, sama saja lah pada prinsipnya. Jadi makin rendah sigmanya, makin banyak rules yang kita mesti pakai, makin sering kita harus melakukan QC-nya. Nah, apakah dengan kita hanya melakukan QC satu kali sehari dengan rules yang cuma 13S itu, ternyata akan error detection menjadi lebih jelek? Apakah false rejection yang menjadi tinggi? Ternyata dari penelitian ya, ini saya dapat dari Westcott juga. Maka kalau kita sigmanya tinggi, walaupun kita pakai 13S dan kita cuma melakukan dua level sehari, error detection-nya lebih dari 99%, false rejection-nya 0,6. Tetapi kalau sigma kita jelek, jadi butuh pemeriksaan kita jelek, walaupun sudah pakai multi rules, kita tetap harus pakai dan kita pakai banyak sekali bahan kontrol sampai 4 ya, 4 kali run lah, 4 kali kerjakan, maka tetap kemampuan untuk mendeteksi errornya lebih rendah, 84,9 dibandingkan 99. Dan false rejection-nya pun tinggi, 3,5% dibandingkan 0,6. Dan tentunya kalau kita sampai 4 kali mesti mengerjakan ya, maka ini tentu lebih mahal biayanya. Ya, di sini juga. Jadi, bagaimana dengan frekuensi pemantauan mutu internal? Frekuensi pemantauan mutu internal ini tergantung dari berapa banyak jumlah sampel yang kita kerjakan, stabilitas bahan pemeriksaan, dan aturan yang digunakan untuk memantau. Ya. Kalau kita tadi di sini, kita satu kali sehari. Ya. Tetapi kalau kita pasiennya misalnya 400 pasien sehari, apakah kita akan tetap satu kali sehari? Tentu tergantung bagaimana rules apa kebijakan juga di lab kita. Kalau saya tidak akan mengerjakan satu kali sehari. Kenapa? Kalau sampai ada masalah, ya, maka saya mesti mengevaluasi 400 tes. Kan tadi kita sudah belajar kemarin kan, begitu ada masalah QC, kita mesti melihat ke belakang. Masalah QC itu mulai terjadi dari mana? Gitu. Nah, kalau sampai 400 tes mesti dilihat dan sudah terlanjur satu hari, itu kan mungkin hasilnya sudah kemana-mana, sudah banyak dilakukan eh, apa namanya penanganan pasien dari hasil-hasil yang dikeluarkan. Maka saya tetap mungkin akan melakukan dua kali sehari, ya. Oke. Nah, ini coba nanti dihitung ya. Kira-kira ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau nanya? Belum? Nah, ini dibuat ya nanti ya.
Ya. Tuh. Sas, ya, Kan misalnya kita mau mulai menghitung sigma di laboratorium kita, Dok. mm-mm, Eh, itu dihitungnya itu biasanya per 3 bulan itu sesuai misalnya dari kan kalau hematologi itu lotnya beda-beda kan ya dok. Saya mm, dia bisa sampai 3 bulan lotnya. Nanti sesudah habis 3 bulan itu baru kita hitung sigmanya. Nanti kita kan dapat aturan sigmanya. mm-mm. Dipraktikannya untuk yang lot selanjutnya dok. Apa bagaimana? Iya, untuk slot selanjutnya. Jadi kita begini pemakaian sigma. Ya, kita mau pakai sigma di laboratorium. Kita harus tahu rules apa yang kita pakai kan? Iya dok. Rules itu kan kita tidak akan robah setiap bulan gitu. Maka kalau mau memakai sigma, kita tadi sudah syaratnya apa? Kita sudah harus punya metode yang cukup stabil. Ya, bagaimana lihatnya? Biasnya, CV-nya relatif stabil, ya kan? Iya dokter. Nah, jadi kita harus pantau selama 3-4 bulan, ya, selama 3-4 siklus. Bagaimana hasil PME? Karena kita mau bias yang stabil dan kita mau apa namanya CV yang stabil. Karena rules daripada sigma itu kita harus bisa gunakan sampai 6 bulan, ya. Kemudian kita tinjau ulang lagi. Kalau masih oke, boleh pakai terus, ya. Karena nggak mungkin tiap bulan kita rubah-rubah rules, ya. Iya. Tetapi menghitung sigma kita bisa lakukan tiap bulan. Buat apa kita menghitung sigma tiap bulan? Untuk memastikan rules yang kita pakai itu memang masih layak kita pakai. Ya, kita memantau apakah mutu kita ada perubahan atau tidak. Begitu kita lihat ada perubahan dalam mutu kita, kita harus lihat apakah rules yang kita pakai harus kita ubah. Paham? Paham dokter. Oh, kasih dok. Jadi salah satu yang kita gunakan eh, a- apa manfaat daripada Sigma itu adalah kita memilih alat dan metode. Ya, tentunya kita kalau memilih alat dan metode, kita akan mencari alat dan metode yang kesalahannya sedikit, jumlah kontrol yang dipakai sedikit, kontrol aturan kontrolnya lebih sederhana. Ya, jadi alat yang bagus, yang dia butuh presisi akurasi yang baik. Ya, nih, contohnya, sorry. Metode mana yang kita mau pakai? Yang Ada C. yang bisa bantu? Yang Yang C. C. Yang C. Ya. Kalau yang C itu mahal sekali. Metode mana pilihan keduanya? Yang A. Yang A. Oke. Yang Biasanya A. lebih bagus. Oke. Kita lihat ya. Ya. Jadi ternyata metode yang pertama kita bisa hitung sigmanya. Ketiga metode ini kita bisa hitung sigmanya. Pertama, metode yang paling bagus sigmanya 5,3 adalah C. Ya. Yang kedua A 3,4. Yang ketiga yang D. Ini sebenarnya tipis-tipis sekali. Kalau saya ganti ini misalnya jadi 2, sekian, gitu, kamu bakal sedikit bingung kan? Misalnya 2,1 gitu kan. Jadi memang menghitungnya itu sebaiknya pakai sigma. Jadi bukan CV dan bias saja. Jadi sigma Hmm. ini bisa dipakai untuk memilih metode pemeriksaan. Dari mana kita tahu CV dan bias metode itu? Kita bisa lihat di literatur. Ya, sekarang banyak sekali literatur literatur yang mempublikasi mutu daripada alat-alat. Ya, jadi pilihlah mutu daripada alat dan reagen yang betul. Oke, ini salah satu ya yang dikeluarkan oleh Westgard. Ya, ini ada sebenarnya ada merek-mereknya nih, tapi semua saya hide ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita mau milih. Ini Sigma semua. Yang mana kita mau pakai? Yang A. Yang A. Yang Yang A. karena banyak yang di atas. Ya, kalau saya juga pilih yang A ya. Kenapa saya yang penting semua rata, nggak usah yang kalau saya pilih yang ini memang lebih bagus, tetapi ya banyak yang jelek gitu kan. Ada yang kurang lah gitu.
Ini A yang relatif rata mutunya, ya. Tetapi kalau ini relatif mahal, mana yang lebih lagi kita bisa pilih? Gitu. Yang B. Yang, Yang B. yang B saya kalau saya banyak Ada. pakai kolesterol saya nggak mau, gitu kan? Walaupun dia di sini Iya. 12 11 ya. Saya yang penting relatif rata fungsinya ya antara 5 sampai 6 sigmanya kalau bisa lebih ya. Mungkin saya tidak akan pakai ini karena saya akan banyak pakai kolesterol kan? Iya. Hmm. Mungkin karena saya jarang pakai fosfat, saya mungkin ambil yang ini Oke. ya, yang yang D, gitu D. kan? Kalau ini artinya dia nggak punya nilai, ini saya bisa Oh, pakai, oke. ya, seperti Hmm. itu kira-kira. Baik. Jadi kita bisa pakai sigma untuk dalam pemilihan reagen. Oke, nah ini tinggal dibuat PR-nya. Nanti kalau ada yang bingung kalau buat PR, kasih tahu saya ya. Kan kita ketemu setiap minggu. Oke, ada yang mau tanya? Pak Andi dari mana Pak Andi? Dari Rumah Sakit Duren Sawit, Dok. Oh, dari Durian Sawit. Sama dokter Iya, siapa di sana? sekarang sama dokter Diana Ruminta Ah, oke. yang di RSUD Taman Sari juga, Dok. Oh, Sama Siloam, Bekasi. ah, ah. Durian Sawit dulu dokter Karolin ya. Pernah ya? Iya, Dok Oh. Karolin. Pernah. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Nanti saya bersedia jawab kalau masih ada yang kebingungan, apapun kebingungan. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, siang. Ada Oke. suara. Tidak. Nanti foto dulu ya. Ya, bro. Makasih, Terima Dok. kasih. Foto dulu nggak? Ya, keluar. Makasih, Dok. Dulu ya. Foto-foto. Foto dulu ya. Ya, slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Sudah semua? Sudah, dokter? Sudah, sudah ya, teman-teman. Terima kasih. Oke.